Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Zahra Tunisa dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia Fakultas Hukum dengan NIM 0711521032 di kelas HE 21X Blended dengan Ibu Dr. Makslihati Nurhidayati SHMH selaku dosen pengampu. Di sini saya akan membawakan materi mengenai merek dan nama domain pada perkembangan teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian merek. Trademark atau identitas yang dikenal dengan nama merek, kemajuan bisnis perdagangan barang atau jasa juga mengalami kemajuan dengan menggunakan internet sebagai media penjualnya atau pemasaran. Dengan adanya internet dalam berbisnis dan dengan adanya sebuah merek dalam produk-produk bisnis yang dibuat dalam suatu nama yang disebut dengan domain internet. Yang kedua yaitu ada pengertian domain. Dalam nama domain memiliki arti yang penting untuk dapat membranding bagi pemilik hak atas nama serta merek yang mereka punya. Dalam nama domain disebut juga dengan nama real estate pada internet dikarenakan pada nama domain dapat bernilai dengan sangat tinggi dan dapat menjauhkan harga yang ada di registrasi awal nama domain. Hal itu dikarenakan dalam nama domain tersebut seringkali dikunjungi para pengguna internet, maka akan menaikkan rating dalam iklan. Iklan juga memiliki hak dalam serta keuntungan yang akan diperoleh oleh pemilik usaha dari pengusaha produk yang memiliki nama domain. Dikarenakan semakin banyak pengiklan yang akan dapat mengiklankan di web tempat nama domain, maka semakin banyak pula pendapat yang diterima oleh pemilik web nama domain tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian para ahli. Menurut Thomas J. Semmelweis mengatakan bahwa suatu nama dalam nama domain internet secara sah dilindungi secara hukum sebagai sebuah merek yang mana bila syarat-syarat yang ada dapat terpenuhi, yaitu pertama, domain yang ada di dalam aplikasi tersebut digunakan sebagai sebuah perdagangan bisnis untuk menunjukkan segala sumber atau asal dari suatu produk yang akan dijual dalam perusahaan. Dan kedua, dalam sebuah produk, nama domain internet haruslah terpakan pada setiap produk atau produk yang ditampilkan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu di dalam hal pelayanan aplikasi domain internet, nama domain internet diharuskan menampilkan iklan penjualan atau iklan layanan di web yang akan digunakan sebagai media perdagangan sebuah bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pengertian ICANN atau yang disebut Internet Corporation for Assigned Names and Number. Ialah organisasi yang mengelola nama domain yang ada di dunia. Organisasi ini dibentuk dalam perlindungan hukum di negara California, Amerika Serikat tahun 1998. Dalam akta pendirian Internet Corporation for Assigned Names and Number serta nota kesepahaman dan memorandum of Understanding di antara Departemen Perdagangan di Amerika Serikat dengan Internet Corporation for Assigned Name and Number. ICANN disebut Internet Corporation for Assigned Names and Number mengkoordinasi sebuah yang menyangkut tentang mengelola serta di antara konektivitas yang ada di internet secara global. Internet Corporation for Assigned Names and Number ICANN ialah organisasi yang mengatur tentang nama domain serta organisasi server di internet. Selanjutnya yaitu proses pendaftaran nama domain. Proses pendaftaran produk dalam nama domain di internet terdapat 4 pihak yang ada dalamnya, yaitu pertama Internet Corporation for Assigned Names and Number ICANN, yang kedua registrar, dan yang ketiga register, dan keempat registry. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek nama domain. Nama domain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE, yaitu nama domain ialah nama yang ada di internet dalam penyelenggaraan sebuah negara, badan usaha, atau masyarakat yang bisa digunakan di dalam komunikasi sebuah internet. Komunikasi itu dapat berupa kode ataupun sebuah susunan karakter yang sifatnya unik serta menunjukkan suatu lokasi yang ada di internet. Yang terakhir yaitu pelanggaran dalam merek dan nama domain. Apabila terjadi sebuah kasus dalam pelanggaran merek yang digunakan sebagai sebuah nama domain yang sudah dibuktikan dalam perbuatan yang merugikan pemegang hak serta merek, maka digunakan pasal 1365 dalam Kitab Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menatakan tentang merek yang belum teratur apabila yang terjadi di antara nama-nama domain yang terdaftar. Maka dari itulah diterapkan pasal 1365 oleh BW Bargeldek Wetboek. Yang pertama yaitu adanya suatu perbuatan, yang kedua unsur perbuatan melawan hukum, dan ketiga adanya kesalahan dalam pihak pelaku, dan keempat adanya kerugian bagi korban, dan yang terakhir yang kelima yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Sekian penyampaian materi dari saya Putri Zahra Tunisa mengenai merek dan nama domain. Mohon maaf jika di penyampaian materi saya banyak kesalahan atau kekurangan kata-kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.